Selamat sore buat dosen yang kami hormati, dan selamat sore buat teman-teman semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan dan karunia. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bakat khusus pada peserta didik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Yosepin Manik sebagai moderator, dan teman-teman saya yang bernama Elsa Yohana Bakara, Putri Anjeli Hutabalian, dan Firda Nafira Ramadhani. Baiklah, kami akan menjelaskan materi kami. Setelah kita membaca dari pengertian bakat khusus, berikut beberapa masalah dan beberapa solusi. Yang pertama itu adalah bakat khusus yang belum dapat dikembangkan secara optimal pada peserta didik dan pengaruh bakat khusus terhadap belajar peserta didik. Itu merupakan sebuah masalah. Di balik itu ada juga solusi yang akan diberikan. Solusi yang diberikan adalah jika bahan pelajaran yang dipelajari atau yang diajarkan kepada peserta didik sesuai dengan bakatnya, maka hasil belajarnya lebih baik karena ia senang belajar, dan pasti selanjutnya ia lebih giat dalam belajaran tersebut. Oleh karena itu, peserta didik yang mempunyai bakat khusus terhadap belajar atau kegiatan lainnya harus diberi kesempatan dan dilatih agar dapat mengembangkan bakat tersebut dengan cara dia sendiri. Dengan itu, panduan atau dorongan dari orang tua atau guru-guru atau bahkan guru privatnya atau juga disebut sebagai guru lesnya yang dapat membantu si anak membantu anak dalam mengembangkan bakat khusus tersebut, karena ada dorongan dari orang lain bisa membuat anak menjadi semangat dan maksimal dalam mengembangkan bakatnya. Yang kedua itu adalah penjelasan dari Elsa Yohana Bakara, tapi Yosepin mewakili, yang dimana masalahnya yang kedua adalah ketika mampu dalam mengembangkan kemampuan, bakat, dan minat serta arahan kecenderungan karir dan aspirasi seni. Solusinya adalah kita dapat memberikan arahan, yang dimana guru bimbingan konseling lah atau guru BK lah yang membantu si anak atau anak peserta didik tersebut mengenal apa bakat mereka, bahkan dengan cara apa melakukan pendekatan kepada anak itu, baik itu pendekatan secara langsung, baik itu pendekatan tidak langsung, maksudnya secara langsung guru BK-nya akan perlahan mengetahui bakat anak itu. Bahkan guru BK-nya akan mengasah bakat anak tersebut dengan cara melakukan pendekatan perantaraan. Contohnya di dalam satu kelas ada beberapa anak. Jadi anak tersebut memiliki teman. Itulah yang disebut sebagai perantaraan. Temannya yang tadi itulah untuk mengasah bakat anak tadi. Contohnya begini, kamu sukanya apa sih? Bakat kamu di mana sih? Gitu. Jadi temannya yang tadilah menanyakan apa sih bakatnya gitu. Jadi penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan selanjutnya, di mana permasalahannya adalah individu sering mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan, sehingga tidak sedikit individu yang bakat, kemampuan, minat, dan hobinya tidak tersalurkan dengan baik. Solusi mengatasi permasalahan ini yang pertama adalah 1. Mengidentifikasikan atau mengenal bakat khusus. Yang kedua, latihan. Yang ketiga, dukungan lingkungan. Yang keempat, kegigihan dan daya juang. Kelima, peran guru bimbingan.
dan konseling dalam mengembangkan bakat khusus. Itulah solusi atas permasalahan yang tersebut. Permasalahan selanjutnya adalah pengembangan minat dan bakat khusus yang akan memenuhi potensi peserta didik yang berdasarkan ciri-ciri pada siswa. Solusi mengatasi ini yaitu ada dua. Yang pertama, potensi minat dan bakat yang memiliki anak tidaklah sama. Minat merupakan keinginan seseorang untuk memiliki sesuatu yang disukai, dibandingkan bakat adalah kecerdasan dan kemampuan bawaan itu dari lahir. Yang kedua adalah melakukan penentuan minat dan bakat sangat perlu dilakukan agar dapat mengetahui potensi peserta didik baik dalam segi akademis maupun non-akademis. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan permasalahan yang sering dihadapi, yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus pada peserta didik. Upaya atau solusi yang dapat dikembangkan adalah senantiasa memberikan dukungan kepada peserta didik yang mempunyai bakat khusus, baik itu di bidang karya tulis, teknologi, kesenian, ataupun olahraga, karena tidak semua peserta didik mempunyai bakat khusus. Oleh karena itu, pihak sekolah semaksimal mungkin memberikan peranan terbaik kepada peserta didik yang mempunyai bakat khusus, seperti memfasilitasi segala kebutuhan yang diperlukan oleh peserta didik, agar kiranya bakat khusus yang dimiliki oleh peserta didik tersebut dapat tersalurkan dengan baik, sehingga apa yang dimiliki oleh peserta didik itu tidak hilang begitu saja dan semakin berkembang dan terarah. Selain memfasilitasi yang diberikan, guru pun dianjurkan untuk melatih peserta didik yang memiliki bakat khusus tersebut dan menjadikan setiap mereka yang mempunyai bakat khusus menjadi aset sekolah yang senantiasa akan dikirim dalam mengikuti perlombaan yang akan menambah nilai positif pada sekolah tersebut dan menambah wawasan dari peserta didik yang mempunyai bakat khusus tersebut. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara kami. Yang pertama adalah apa faktor yang mempengaruhi bakat khusus yang terdapat pada anak didik di dalam kelas. Faktor yang mempengaruhi bakat khusus anak antara lain, yang pertama, faktor genetik ataupun keturunan. Seorang orang tua memiliki bakat khusus yang dimana memiliki bakat bernyanyi. Bisa jadi anak tersebut menjadi memiliki bakat bernyanyi dan itu akan menjadi bakat khusus anak. Yang kedua adalah faktor kepribadian. Faktor ini sangat jarang terjadi pada anak didik karena anak memiliki keunikan tertentu. Karena mereka masih memiliki pemikiran murni, masih belum ada imitasi dari lingkungan manapun. Atau dapat dikatakan anak masih belajar dan bertingkah sesuai apa yang diajarkan dari rumah. Yang ketiga adalah faktor keluarga. Sama halnya dengan faktor keturunan. Hanya saja memiliki perbedaan yang dimana orang dapat mengajak anak untuk berlatih atau mengikuti banyak perlombaan di sekitar lingkungannya. Contohnya juga seperti olahraga. Jika anak memiliki kebiasaan yang sering dilakukan di rumah, dapat dilihat anak memiliki bakat. Jadi, dapatlah guru mengembangkan bakat khususnya melalui penambahan pendidikan dari sekolah. Sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Saudari Putri Hutabalian, yang dimana apa yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan minat dan bakat anak, terutama dalam pengembangan bakat khusus. Baik, saya akan menjelaskan. Sering sekali orang tua kurang paham dengan bakat khusus anaknya sendiri. Jadi orang tuanya berminat kalau anaknya maunya jadi ini. Akan tetapi bakat anak tersebut berbeda dengan minat orang tua sehingga adanya paksaan pada anak. Seharusnya yang dilakukan adalah kerjasama antara lingkungan rumah dengan lingkungan sekolah, yang dimana adanya anak tersebut diberikan eksplorasi.
biarkan anak tersebut melakukan kemauannya. Jika bakat anak tersebut olahraga, olahraga. Jika bakat anak tersebut seni musik, atau bakat lainnya. Perlahan orang tua akan memahami dan membimbing, yang dimana orang tua akan berpikir, oh ternyata anakku lebih mendasari bakat ini. Contohnya, oh ternyata anakku lebih cenderungnya ke bakat olahraga gitu, atau musik gitu. Jadi orang tua tersebut akan membuat anaknya les privat, atau juga disebut sebagai belajar tambahan. Itulah cara orang tua mengembangkan bakat khusus pada anaknya, adanya pendekatan pada anaknya dan mengetahui kemauan pada anak tersebut, tidak adanya paksaan untuk mendidik anak tersebut. Di sini juga Yosepin menjelaskan bagian dari Elsa, yang dimana soalnya adalah bagaimana cara seorang guru mengembangkan atau mengendalikan dalam bakat anak tersebut. Cara seorang guru itu lebih memperhatikan anak didiknya. Mengapa? Contohnya seperti ini. Di dalam ruangan terdapat 20 orang anak peserta didik. Jadi 20 orang anak peserta didik ini pasti memiliki bakat yang berbeda-beda. Dengan cara pendekatan lah supaya dapat mengerti setiap bakat anak didik. Saya harus mendekatkan diri saya kepada anak didik saya supaya saya tahu anak didik saya ternyata bakatnya ini. Saya harus mendekatkan diri saya juga ke anak didik yang lain, biar jangan adanya di atas adanya di bawah gitu, harus sama rata. Bahkan banyak anak-anak susah untuk mengatakan jika dia memiliki bakatnya yang ini. Contohnya, bu, bakat saya ini bu, gitu. Banyak anak yang susah untuk menjelaskan itu. Jadi kita sebagai guru atau kita sebagai pengajar di dalam satu ruangan, kita harus lebih memastikan, oh bakat anak ini begini, bakat anak ini begini. Disitulah kita berperan aktif untuk mengembangkan, untuk mengasah. Jangan kita hanya mengetahui tetapi tidak mengembangkan. Itu sama saja nol, sama saja tidak ada gunanya gitu. Bahkan anak didik juga memiliki rasa keraguan, ini enggak ya bakatku, atau ini enggak ya lebih cocok enggak ya. Bahkan anak didik itu, dia kayak gitu, aku harus ikut dia lah, bukan. Tapi disitulah juga kita harus berperan, nakku, bakatmu ini, jadi kamu harus lebih belajar di sini, jangan ikut-ikut dengan teman. Jika kamu sudah memiliki bakat bernyanyi, ya udah bernyanyi, ya udah les gitu. Semoga kita juga harus memberikan motivasi, jangan hanya mengajarkan terus diajari. Memang iya diasah, tetapi kita juga harus memberikan motivasi, kita juga harus memberikan dorongan. Nakku, kamu harus semangat, karena kalau kamu nanti memiliki bakat itu, kamu jadi dipanggil, kamu jadi terpakai nanti di satu event, contohnya kalau dia bernyanyi gitu. Baiklah, selanjutnya materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Adalah di dalam anak peserta didik pasti memiliki bakat khusus. Akan tetapi anak tersebut canggung untuk menunjukkan kepada guru atau bahkan teman sekelasnya. Jadi, apa upaya untuk mengembangkan bakat khusus tersebut? Ada beberapa hal yang membuat anak canggung untuk menunjukkan bakatnya, yang dimana guru dan orang tua sangatlah berperan. Yang pertama, sebagai role model. Sebagai guru, kita harus multifungsi. Saya harus bisa dalam segala hal. Yang kedua adalah menghadirkan suasana terbuka. Jangan buat anak memiliki rasa takut, buat anak merasa nyaman di dalam kelas. Yang ketiga adalah bermain bersama. Guru harus dapat mengajarkan arti teman, yang dimana anak harus berpikir, fungsiku sebagai teman apa,
dan apa fungsi teman bagiku. Jadi, saya mengajarkan apa arti teman agar anak didik saya tidak salah dalam bergaul. Yang dimana jika ada bermain bersama, akan membuat kelompok. Dari kelompok inilah anak didik saya mengerti di mana memposisikan bakatnya. Yang terakhir adalah jangan overprotective. Sebagai guru, jangan terlalu melarang anak peserta didik, apalagi jika itu dengan bakatnya. Biarkanlah anak melakukan apa yang disenanginya. Dan yang terakhir, jika ada anak yang memiliki bakat khusus yang sangat menonjol, tetapi orang tuanya tidak mendukung bakat tersebut, bagaimana atau dengan cara apa anak tersebut agar tetap bisa mengembangkan bakatnya? Dengan adanya konsultasi antara guru dan orang tua, jadi jika anak didik tidak bisa hanya satu pihak saja, tidak bisa kepada guru saja, harus adanya kerjasama, dan itulah tujuan pendidikan. Karakter anak sekolah dasar ada dari rumah, karena ketika anak didik tidak nyaman di dalam rumah, maka anak tersebut ketika sudah di lingkungan sekolah pasti memiliki perbedaan dari hari biasanya. Dengan cara membimbing konseling antara orang tua dan guru, meskipun orang tua tidak menerima bakat anak tersebut, guru harus meyakinkan bahwa anak ini memiliki bakat khusus yang harus dikembangkan dan harus dibimbing agar anak tersebut dapat mengembangkan bakatnya. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Jika ada tingkah laku kami yang salah dan tutur kata kami dalam penjelasan materi, kami meminta maaf. Selamat sore.